Kultivasi satu klik super system. Bab 1091. Judul, pertemuan besar dimulai dan mereka memasuki alam rahasia. Setelah mengetahui tentang aturan Kongres Roh Suci, Luo Chen tidak banyak bicara. Setelah beristirahat selama sehari di perkemahan sementara Sekte Pedang, mereka berangkat ke alun-alun pusat kota suci Roh Suci keesokan paginya. Ketika Luo Chen dan yang lainnya tiba di alun-alun pusat, Luo Chen menemukan bahwa semua pilar uji kekuatan tempur telah ditarik dan digantikan oleh portal besar. Banyak jenius sudah berkumpul di depan portal. Mereka semua telah lulus ujian kualifikasi dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Kongres Roh Suci. Luo Chen dengan cepat menemukan beberapa wajah yang dikenalnya di portal. Adik Luo Chen, aku pikir kamu tidak akan datang ke sini jika kamu kehilangan. Karakter King Zi melompat. Ketika dia melihat Luo Chen, dia melambai pada Luo Chen dan menggodanya. King Wei, yang berada di sampingnya, jauh lebih tenang daripada King Zi. Dia mengangguk pada Luo Chen dan tidak mengatakan apa-apa. Luo Chen mengabaikan kata-kata King Zi dan matanya tertuju pada Luo King Sui. Dia berkata, "Kakak Sui. Chen, hati-hati di alam rahasia." Luo King Sui tidak banyak bicara dan hanya mengingatkan Luo Chen untuk berhati-hati. Dia masih harus pindah dengan Fang Mingsui dan yang lainnya. Tidak nyaman baginya untuk bepergian dengan Luo Chen. Lagi pula, menurut kinerja Luo Chen selama tes kualifikasi, jika mereka pergi dengan Luo Chen, mereka hanya akan menyeret Luo Chen ke bawah. Luo King Sui secara alami tidak ingin mempengaruhi Luo Chen. Luo Chen mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke pria berjubah emas yang berjalan ke arahnya, dan senyum muncul di wajahnya. "Master," pria berjubah emas itu berjalan ke arah Luo Chen, menganggukkan kepalanya ke arahnya, dan berkata dengan hormat. Pria berbaju emas itu secara alami adalah bulu emas. Dia datang ke Kongres Roh Suci atas nama Fearsome Immortal Institute karena Fearsome Immortal Institute. Dia adalah satu-satunya di sini, jadi dia tidak perlu pergi dengan para ahli dari ras iblis. Karena itu, setelah melihat Luo Chen, dia langsung mencari bulu emas. Zhang Qingxi, Luo King Sui, dan Wang Xi, yang tahu tentang keberadaan bulu emas, tidak terkejut ketika mereka mendengar kata-kata bulu emas. Namun, Zhang Xian, King Wei, dan King Zi tidak bisa tidak terkejut. Jenius di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangan mereka ke Luo Chen, mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Performa bulu emas di tes kualifikasi sebelumnya tidak buruk. Awalnya, semua orang mengira itu adalah kuda hitam baru, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bulu emas akan memanggil Luo Chen sebagai masternya. Luo Chen melambaikan tangannya dan merenung sejenak sebelum berkata, "Kamu dan Sister Sui akan bergerak bersama." Meskipun bulu emas belum sepenuhnya berubah menjadi Nether Devil Rock, ia masih memiliki beberapa karakteristik unik dari binatang buas yang berasal dari 6 jalan reinkarnasi. Ranah rahasia klan Roh Suci ini telah terkikis oleh 6 jalan reinkarnasi. Bulu emas bisa dikatakan seperti ikan di air di alam rahasia ini. Mungkin itu bisa menunjukkan kekuatan di luar batasnya. Dengan bulu emas dan Luo King Sui menemaninya, Luo Chen tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan Luo King Sui. Adapun dia dan Zhang Qingxi, mereka tidak membutuhkan bulu emas untuk melindungi mereka di samping. "Ya Tuan," bulu emas mengangguk dan setuju. Dia tahu betapa kuatnya Luo Chen. Meskipun basis kultivasinya lebih tinggi dari Luo Chen, jika dia benar-benar bertarung dengan Luo Chen, dia mungkin tidak dapat bertahan lebih dari 100 gerakan dari Luo Chen. Oleh karena itu, bulu emas setuju tanpa ragu-ragu setelah menerima misi yang diberikan oleh Luo Chen. Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Fang Mingsui dan berkata sambil tersenyum, "Nona Fang seharusnya tidak keberatan dengan bulu emas yang bepergian bersamamu, kan?" Dia tahu bahwa Fang Mingsui adalah kapten tim Luo King Sui, jadi dia tidak langsung meminta pendapat Luo King Sui. Sebagai gantinya, dia langsung bertanya pada Fang Mingsui. "Adik Luo Chen pasti bercanda." Fang Mingsui segera tersenyum dan berkata, "Kita telah menyaksikan kekuatan bulu emas dengan mata kepala sendiri. Dengan bala bantuan yang begitu kuat bergabung dengan kami, aku akan bisa bahagia. Bagaimana bisa aku menolaknya?" Kata-kata Fang Mingsui tidak bohong karena kekuatan yang ditunjukkan oleh bulu emas memang layak disebut kuda hitam. Dengan seorang ahli yang bepergian dengan mereka, tidak diragukan lagi akan meningkatkan kekuatan mereka sedikit. Fang Mingsui secara alami tidak akan menolaknya. Selain itu, dia sangat jelas bahwa alasan mengapa Luo Chen bersedia membiarkan ahli seperti itu bergabung dengan tim mereka jelas karena Luo King Sui. Jika dia menolak, dia tidak hanya akan menyinggung Luo Chen, dia juga akan menyinggung Luo King Sui juga. Orang harus tahu bahwa Luo King Sui telah secara resmi kembali ke keluarga Luo, dan statusnya tidak jauh lebih buruk daripada dia, wanita muda kedua dari keluarga Fang. Ketika Luo Chen kembali ke keluarga Luo, status Luo King Sui bahkan akan lebih tinggi dari miliknya, wanita muda kedua dari keluarga Fang.
Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar ini. Dengan perlindungan bulu emas, bahkan jika Luo Qingsui dalam bahaya, dia masih bisa melindunginya. Dia tidak perlu khawatir tentang dia. Setelah itu, Luo Chen mengobrol sebentar dengan Fang Mingsui dan yang lainnya. Ketika portal terbuka penuh, Luo Chen dan Zhang Qingxi melangkah ke portal berdampingan. Zhang Xian, Ji Chen, dan Wang Xi juga berkumpul dan melangkah ke portal, menghilang tanpa jejak. Di alam rahasia klan Roh Suci, di pegunungan tak berujung, tiba-tiba, cahaya putih melintas. Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul di puncak gunung yang pendek. Tidak jauh dari mereka, 4 token dimasukkan ke dalam tanah, memancarkan cahaya kabur. Sepertinya ini adalah perlakuan khusus yang kita dapatkan. Luo Chen melihat ke-4 token tidak jauh dan tersenyum pada Zhang Qingxi. Mereka telah menerima berita dari Ji Ruhai selama tes kualifikasi. Semakin menonjol kinerja seseorang dalam ujian kualifikasi, semakin mudah bagi seseorang untuk menang dalam Kongres Roh Suci. Token kualifikasi yang diperolehnya dan Zhang Qingxi berbeda dari yang diperoleh Ji Chen dan 2 lainnya. Jelas bahwa klan Roh Suci telah mengaturnya sebelumnya. Zhang Qingxi mengangguk, tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menyingkirkan 4 token dan menyerahkan 2 di antaranya kepada Luo Chen. Keuntungan ini tidak besar, itu hanya bisa membuat mereka unggul di awal, tapi itu tidak akan banyak berpengaruh pada peringkat akhir mereka. Jika mereka tidak menemukan cara untuk menemukan token lain, peringkat akhir mereka juga akan menyedihkan. Ini seharusnya pegunungan Tianduan yang diumumkan oleh klan Roh Suci. Luo Chen melihat sekeliling dan berkata kepada Zhang Qingxi, mungkin tidak akan butuh waktu lama bagi sejumlah besar orang jenius untuk memasuki tempat-tempat di mana tempat suci klan roh mengumumkan informasinya. Jika kita ingin peringkat yang baik, kita harus menjarah token jenius lain atau memasuki tempat di mana klan Roh Suci tidak mengumumkan informasi itu. Ayo pergi ke tempat-tempat yang tidak diketahui dulu, Zhang Qingxi berkata sambil tersenyum. Selain kita yang memiliki token kualifikasi khusus, mungkin tidak ada jenius lain yang memiliki token. Bahkan jika kita menemukan jenius lain, itu akan sia-sia. Sebaliknya, itu akan membuang-buang waktu. Luo Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke tempat lain untuk menjelajah terlebih dahulu. Kita akan kembali 2 bulan kemudian untuk mengambil token para jenius lainnya. Bab 1092. Judul, Senjata Perang Ras Boneka Kuno. Setelah membuat keputusan, Luo Chen dan Zhang Qingxi melihat sekeliling sebelum menuju ke kedalaman pegunungan Tianduan. Klan Roh Suci hanya mengumumkan informasi tentang wilayah luar pegunungan Tianduan. Adapun informasi tentang kedalaman pegunungan Tianduan, mereka tidak memberikannya kepada mereka. Karena itu, setelah mendiskusikannya dengan Zhang Qingxi, Luo Chen memutuskan untuk menjelajahi kedalaman pegunungan Tianduan terlebih dahulu. Keduanya sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Dengan kekuatan gabungan mereka memiliki peluang tinggi untuk menang melawan Martial Saint, jadi mereka tidak perlu terlalu berhati-hati. Pegunungan Tianduan tertutup kabut tebal sepanjang hari. Kabut di wilayah luar relatif tipis, sehingga tidak akan mempengaruhi para praktisi yang memasuki pegunungan Tianduan. Namun, kedalaman pegunungan Tianduan ditutupi oleh kabut tebal, dan bahkan dapat mengisolasi persepsi jiwa mereka. Jika seorang praktisi dengan kekuatan jiwa yang tidak mencukupi memasuki pegunungan Tianduan, dia mungkin tersesat di dalam. Luo Chen dan Zhang Qingxi dapat dianggap sangat terampil dan berani. Selain itu, mereka memiliki ruang dominasi, yang dapat menyelamatkan hidup mereka, sehingga mereka berani menjelajahi kedalaman pegunungan Tianduan. Kecepatan Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak lambat. Segera, mereka meninggalkan batas luar pegunungan Tianduan. Mereka memasuki kedalaman pegunungan Tianduan yang tertutup kabut tebal. Dalam perjalanan mereka, Luo Chen dan Zhang Qingxi bahkan menemukan beberapa token. Luo Chen dan Zhang Qingxi secara alami tidak akan melepaskan token yang ada di depan mereka. Meskipun tidak banyak dari mereka, itu masih merupakan kejutan yang menyenangkan. Pada saat yang sama Luo Chen dan Zhang Qingxi memasuki kedalaman pegunungan Tianduan, sejumlah besar jenius bergegas menuju pegunungan Tianduan, ingin mengambil inisiatif. Di antara mereka adalah Ji Chen, Wang Xi, dan Zhang Xian, serta Luo Qingsui dan yang lainnya yang membentuk kelompok kecil. Ketika sejumlah besar jenius berkumpul, tidak dapat dihindari bahwa akan ada konflik. Banyak dari mereka telah bertarung dengan sengit atau mengusir lawan mereka. Untuk sesaat, batas luar pegunungan Tianduan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Tidak peduli seberapa intens pertempuran di batas luar, itu tidak akan mempengaruhi kedalaman pegunungan Tianduan. Luo Chen dan Zhang Qingxi punya cukup waktu untuk mencari token dengan tenang. Di kedalaman pegunungan Tianduan, Luo Chen dan Zhang Qingxi bersiaga.
Meskipun mereka berani memasuki kedalaman pegunungan Tianduan, itu tidak berarti bahwa mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak melakukan persiapan apapun. Situasi di pegunungan Tianduan tidak diketahui, jadi Luo Chen dan Zhang Qingxi secara alami tidak akan ceroboh. Jika tidak, bahkan jika mereka memiliki cara untuk menyelamatkan hidup mereka, jika mereka membuang terlalu banyak waktu, itu juga akan mempengaruhi hasil akhir mereka. Baik Luo Chen maupun Zhang Qingxi tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Mereka berdua tidak berjalan jauh sebelum mereka berhenti di jalur mereka. Tidak jauh dari mereka, sebuah token dimasukkan ke pohon besar, memancarkan cahaya kabur. Namun, baik Luo Chen maupun Zhang Qingxi tidak terburu-buru untuk mengambil token tersebut. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah pohon besar tempat token itu berada, dan ekspresi aneh muncul di mata mereka. Aku tidak menyangka akan melihat makhluk seperti itu di sini. Luo Chen memandangi pohon besar tempat token itu berada dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di dahan pohon besar, ada sejumlah besar tanaman merambat yang secara alami menggantung. Sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa di ujung tanaman merambat ada kepala ular yang ganas. Bagaimana itu anggur? Itu jelas ular berbisa yang telah tumbuh menjadi satu dengan pohon besar. Paleogen, mesin perang yang dikembangkan oleh klan boneka, Dianbai. Nada bicara Zhang Qingxi agak rendah saat dia melihat ke pohon besar tidak jauh. Ekspresinya serius. Klan boneka adalah ras yang terkenal karena mengendalikan boneka. Setiap makhluk hidup dari ras ini adalah ahli dalam mengendalikan boneka. Kemampuan bawaan mereka dapat dengan mudah memperbudak makhluk hidup dari ras lain, mengubahnya menjadi boneka dan memungkinkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Justru karena kemampuan bawaan klan boneka yang menakutkan inilah klan boneka dikepung oleh banyak ras di Paleogen dan akhirnya dihancurkan. Selama perang yang menghancurkan klan boneka mengirimkan banyak mesin perang yang menakutkan. Dianbai di depan mereka adalah salah satunya. Itu mirip dengan pohon. Makhluk semacam ini yang terlihat seperti pohon, tetapi memiliki pikirannya sendiri, sangat mematikan. Selain itu, satu Dianbai dapat dengan mudah menangani lusinan ahli dari bidang yang sama. Dalam perang kuno, Dianbai ini telah menyebabkan kerugian besar bagi banyak ras yang telah mengepung klan boneka. Bersamaan dengan hancurnya klan boneka, Dianbai juga ikut hancur. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya akan ada Dianbai di alam rahasia klan Roh Suci. Aku akan mencobanya. Luo Chen merenung sejenak dan berkata kepada Zhang Qingxi. Meskipun dia telah mendengar tentang reputasi Dianbai, dia belum pernah melihat makhluk seperti itu dengan matanya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, Dianbai mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi Luo Chen tidak terlalu khawatir. Adik junior, hati-hati. Zhang Qingxi tidak menghentikan Luo Chen ketika dia mendengarnya. Sebaliknya, dia mengingatkannya, racun Dianbai sangat kuat. Jangan digigit ular berbisa itu. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Aku tahu. Luo Chen mengangguk. Dia mengambil embrio pedang dari punggungnya dan dengan hati-hati berjalan menuju Dianbai. Sebelum Luo Chen bisa mengambil beberapa langkah, Dianbai menjadi hidup dalam sekejap. Sejumlah besar ular berbisa, yang tampak seperti tanaman merambat, terbang di udara. Mereka terus meludahkan lidah mereka dan membuat suara mendesis, yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Meskipun Luo Chen telah melihat banyak hal, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya ketika dia menghadapi Dianbai. Bukan karena dia takut dengan Dianbai ini, tetapi karena dia memikirkan klan boneka kuno. Jika ras itu bisa menciptakan sesuatu seperti Dianbai ini, siapa yang tahu berapa banyak makhluk terlarang yang diciptakan ras itu? Warisan yang diturunkan di Paleogen tidak lengkap. Tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk terlarang yang digunakan klan boneka untuk menghancurkan klan boneka. Apa yang mereka lihat di era ini mungkin hanya puncak gunung es. Namun, Luo Chen tidak terlalu lama memikirkan masalah ini. Klan boneka kuno telah lama dihancurkan. Makhluk-makhluk terlarang itu terkubur dalam debu sejarah seiring dengan hancurnya klan boneka. Hanya beberapa makhluk terlarang yang selamat seperti Dianbai di depan mereka yang membuktikan keberadaan klan boneka kuno. Segera, Luo Chen telah tiba dalam jangkauan serangan Dianbai. Ular berbisa yang terbang di langit langsung bergegas menuju Luo Chen. Aura bau langsung melilit Luo Chen, membuatnya merasa mual. Enyalah, suara jernih Luo Chen tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, cahaya pedang merah darah muncul dan memotong semua ular berbisa yang bergegas menuju Luo Chen. Dengan kombinasi jalan pedang niat pembantaian dan embrio pedang yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Dianbai. Ular berbisa itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan langsung dipotong menjadi dua. Sejumlah besar tubuh ular berbisa jatuh ke tanah, memutar dan menyimpang secara acak.
Darah hijau yang menyedihkan memercik ke segala arah, tampak sangat mengerikan. Bab 1093. Judul, Roh Membelenggu Koneksi Jiwa. Luo Chen mundur saat dia memotong ular berbisa. Darah hijau yang terciprat kemana-mana tidak memengaruhinya sama sekali. Namun, setelah Luo Chen mundur agak jauh, dia melihat tubuh ular berbisa yang berjuang di tanah. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit mual. Jalan pedang niat pembantaian didorong ke ekstrim. Dia menebas dengan pedangnya. Dimanapun cahaya pedang itu lewat, semua tubuh ular berbisa itu hancur, berubah menjadi kabut berdarah yang menutupi tanah. Setelah menghancurkan tubuh ular berbisa, Luo Chen perlahan menghembuskan udara busuk dan berkata, "Hu. Kali ini terlihat jauh lebih enak dipandang." Wajah pucat Zhang Qingxi juga menjadi jauh lebih baik. Dia menghela nafas dengan emosi dan berkata, "Aku akhirnya tahu mengapa Dian Bai ini menyebabkan kerugian besar bagi 100 ras ketika 100 ras menyerang klan boneka selama perang kuno." Luo Chen mengangguk setuju. Meskipun kekuatan Dian Bai tidak lemah, itu masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan para jenius dari alam yang sama. Namun, hal ini terlalu menjijikkan. Bahkan mereka yang berpikiran kuat pun akan sangat sulit untuk tetap tenang saat menghadapi Dian Bai. Kelemahan Dian Bai bukanlah ular berbisa itu. Zhang Qingxi memandang Dian Bai tidak jauh. Nada suaranya agak halus, ular berbisa itu hanyalah cabang dari Dian Bai. Bahkan jika mereka semua dipotong, mereka tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada Dian Bai. Dengan aura uniknya, asalkan tidak sepenuhnya hancur, itu dapat menarik sejumlah besar ular berbisa untuk berbaur dengan tubuh mereka sendiri. Tumbuh sekali lagi, Luo Chen secara alami tahu semua ini. Dia hanya memilih untuk mundur karena dia ingin menghindari darah beracun dari ular berbisa itu. Luo Chen memandang Dian Bai tidak jauh dan berkata dengan suara yang dalam, "Hal semacam ini harus dihilangkan lebih cepat." Setelah mengatakan itu, Luo Chen melambaikan embrio pedang di tangannya dan menebas beberapa pedang ki di Dian Bai dari jauh. Meskipun kekuatan pertahanan Dian Bai luar biasa, jalan pedang niat pembantaian yang dimiliki Luo Chen sangat efektif melawan makhluk hidup. Meskipun Dian Bai ini adalah mesin perang yang diciptakan oleh klan boneka kuno, itu juga makhluk hidup. Ketika Luo Chen mendorong niat pedang jalan pembantaian hingga batasnya, Dian Bai tidak dapat bertahan melawan serangan Luo Chen. Batang pohon besar Dian Bai meledak dalam sekejap. Ular berbisa yang menempel di batang pohon langsung dihancurkan oleh dampak yang mengerikan. Hanya token yang tertinggal oleh serangan Luo Chen. Itu dikirim terbang menuju Luo Chen oleh gempa susulan ledakan, dan akhirnya ditusuk ke tanah di depan Luo Chen. Luo Chen memasukkan token ke dalam cincin semesta dengan jijik. Dia kemudian berkata kepada Zhang Qingxi, "Kakak perempuan, ayo pergi." Zhang Qingxi mengangguk. Mereka berdua terus berjalan menuju kedalaman pegunungan Tianduan. Namun, mereka tidak memilih arah keberadaan Dian Bai. Meskipun Dian Bai tidak menghalangi mereka berdua, itu benar-benar membuat mereka jijik. Oleh karena itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi diam-diam melewati arah di mana Dian Bai berada dan berjalan menuju kedalaman pegunungan Tianduan dari arah lain. Setelah itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak menemukan hal-hal aneh. Mereka juga memperoleh beberapa token. Tidak lama kemudian, mereka berdua muncul di luar lembah yang dikelilingi oleh kabut tebal. "Kakak senior, haruskah kita masuk dan melihatnya?" Luo Chen berdiri di luar lembah pil melihat ke lembah yang benar-benar tertutup kabut tebal. Bahkan kekuatan jiwa tidak bisa menembusnya. Dia menoleh dan berkata kepada Zhang Qingxi. Luo Chen sangat ingin tahu tentang lembah ini. Kabut tebal yang bisa mengisolasi jiwa seseorang jarang terjadi, tapi sekarang, kabut itu telah berkumpul di lembah ini. Jelas, pasti ada harta langka di lembah ini. "Ayo masuk dan lihat." Zhang Qingxi mengangguk ringan dan berkata kepada Luo Chen, "Tapi kabut tebal ini agak aneh. Kita harus mempersiapkan diri. Kalau tidak, begitu kita terpisah dalam kabut, itu akan menjadi sangat berbahaya dan merepotkan." "Itu mudah." Luo Chen tersenyum dan mengeluarkan tali emas dari cincin semesta. Itu adalah rampasan perang yang dia dapatkan ketika dia membunuh para ahli dari klan hantu mimpi. Itu disebut kunci pengikat roh. Itu hanya memiliki satu fungsi, dan itu adalah untuk menghubungkan jiwa mereka berdua bersama-sama. Selama itu tidak melebihi jangkauan dari kunci pengikat roh, keduanya akan dapat merasakan satu sama lain. Namun, meskipun efek dari kunci pengikat roh mengejutkan, kekurangannya juga sangat jelas. Kunci pengikat roh akan memungkinkan kedua belah pihak untuk menanggung dampak dari jiwa pada saat yang sama. Jika salah satu kekuatan jiwa terlalu lemah, ketika pihak lain terkena serangan jiwa, itu mungkin akan terpengaruh dan mati. "Spirit Shackles, aku tidak berpikir bahwa Junior Brother akan memiliki hal yang baik padamu." Zhang Qingxi secara alami mengenali belenggu roh. Melihat belenggu roh di tangan Luo Chen, dia tidak bisa tidak terkejut. Meskipun cacat dari belenggu roh sudah jelas,
itu adalah cacat yang hanya akan muncul ketika jarak antara kedua kekuatan jiwa terlalu besar. Perbedaan antara dia dan kekuatan jiwa Luo Chen tidak terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan belenggu roh untuk menghubungkan jiwa satu sama lain, dia tidak perlu khawatir tentang dampak jiwa yang kuat yang secara langsung akan menyebabkan salah satu dari mereka jatuh. Luo Chen tersenyum dan berkata, menggunakan belenggu roh untuk menghubungkan jiwa. Setelah memasuki lembah ini, bahkan jika persepsi jiwa kita dibatasi, kita masih bisa mengetahui lokasi satu sama lain. Kita tidak perlu khawatir akan berpisah. Zhang Qingxi mengangguk. Tanpa ragu-ragu, dia memotong jarinya dan memeras setetes darah ke atasnya. Di salah satu ujung rantai pengikat roh, Luo Chen tidak ragu-ragu. Dia juga meneteskan setetes darah di ujung lain dari rantai pengikat roh. Saat mereka berdua bergerak, belenggu roh langsung ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan samar. Pada saat berikutnya, belenggu roh terbelah menjadi dua dan melilit jari Luo Chen dan Zhang Qingxi, berubah menjadi cincin emas kecil. Saat cincin emas muncul, Luo Chen dan Zhang Qingxi hanya merasa bahwa ada aura yang sangat jelas dalam persepsi mereka. Jelas, itu mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen dan Zhang Qingxi mencengkeram senjata mereka dengan erat dan berjalan berdampingan menuju lembah. Saat mereka berdua memasuki lembah, kabut tebal di sekitar lembah tiba-tiba melonjak. Sepertinya ada auman harimau dan auman naga bergema di udara. Akhirnya, kabut tebal berubah menjadi penghalang tebal dan sepenuhnya menutup lembah. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak melihat sesuatu yang aneh tentang kabut tebal di belakang mereka, karena indera mereka terbatas pada tingkat yang sangat rendah dalam kabut tebal. Terlepas dari radius 30 meter, mereka tidak bisa merasakan situasi di luar sama sekali. Kakak senior, mari kita lihat apakah kita bisa membuka ruang dominasi terlebih dahulu. Luo Chen berkata kepada Zhang Qingxi, yang berdiri di samping. Pada saat yang sama, dia waspada terhadap sekelilingnya. Ruang dominasi adalah pilihan terakhir mereka. Luo Chen secara alami tidak akan mengabaikan poin ini. Jangan khawatir, aku sudah mencobanya. Pembukaan ruang dominasi tidak terpengaruh. Zhang Qingxi mengangguk dan berkata kepada Luo Chen. Bab 1094. Judul, Kejahatan Menjijikkan, Penatua Marah. Zhang Qingxi juga mengerti bahwa begitu dia menghadapi bahaya, ruang dominasi akan menjadi pilihan terakhirnya. Karena itu, dia selalu khawatir tentang apakah ruang dominasi akan terpengaruh. Namun, sangat jelas bahwa ruang dominasi adalah ruang khusus yang diciptakan oleh kepala penguasa. Kabut belaka ini tidak dapat mempengaruhi ruang dominasi sama sekali. Luo Chen menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Zhang Qingxi. Dia memegang pedangnya dan berjalan ke kedalaman lembah. Zhang Qingxi hanya mengikuti di samping Luo Chen untuk memastikan bahwa dia tidak meninggalkan pandangannya. Lagi pula, kabut di lembah itu terlalu aneh. Jika mereka berpisah, bahkan jika mereka memiliki rantai pengikat roh, itu akan memakan waktu untuk menemukan mereka. Sebelum Luo Chen dan Zhang Qingxi bisa berjalan terlalu jauh, langkah kaki mereka tiba-tiba berhenti karena ada suara langkah kaki yang teredam dalam kabut di depan mereka. Sepertinya itu pria besar, kata Luo Chen kepada Zhang Qingxi, yang ada di sampingnya, dengan ekspresi serius. Mengikuti suara langkah kaki, Luo Chen merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Jelas, hal yang mendekat tidak kecil. Zhang Qingxi mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa selain tangannya yang memegang pedang Song Salju tanpa sadar sedikit mengencang. Sangat cepat, suara langkah kaki mendekat ke tempat Luo Chen dan Zhang Qingxi berada. Di bawah tatapan Luo Chen dan Zhang Qingxi, kabut tebal di depan mereka melonjak. Pada saat berikutnya, monster yang dijahit oleh mayat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kabut. Bau busuk keluar dari tubuh monster itu, membuat orang mual. Di belakang monster itu, darah hijau mengalir sepanjang jalan, merusak sebagian tanah. Jelas, darah di tubuh monster itu tidak berbahaya. War Abomination, ekspresi Zhang Qingxi jelek saat dia mengucapkan kata demi kata. Monster besar ini juga merupakan makhluk terlarang yang diciptakan oleh klan boneka kuno. Namun, berbeda dengan Dianbai. War Abomination ini adalah monster yang dibentuk oleh tubuh boneka yang dikendalikan oleh klan boneka kuno. Karena bagian yang berbeda dari War Abomination, metode serangannya juga sangat berbeda. Jika Dianbai yang mereka temui sebelumnya hanya sedikit menjijikkan, dan seorang ahli yang sedikit lebih kuat dapat dengan mudah menyingkirkannya, maka War Abomination benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Monster semacam ini yang terbentuk dari sejumlah besar tubuh yang berbeda memiliki banyak metode menyerang. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Dan cara terbaik untuk menghadapi War Abomination adalah dengan membiarkan seorang ahli yang kekuatannya jauh melebihi serangan War Abomination dan menghancurkannya sepenuhnya. Mungkinkah ini wilayah klan boneka kuno? Mengapa ada begitu banyak item klan boneka kuno di sini?
Zhang Qingshi melihat War Abomination yang semakin dekat dan menggertakkan giginya. Jika ini benar-benar wilayah klan boneka kuno, maka klan Roh Suci yang bertanggung jawab atas wilayah rahasia ini pasti akan menimbulkan kemarahan publik. Bagaimanapun, klan boneka kuno adalah hal yang tabu. Apapun yang berhubungan dengan klan boneka kuno akan dihancurkan, tetapi klan Roh Suci telah meninggalkan dunia rahasia ini. Bahkan jika klan Roh Suci tidak tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di alam rahasia ini, klan Roh Suci masih harus memikul tanggung jawab. Sulit untuk mengatakannya, mungkin karena 6 jalan reinkarnasi. Luo Chen tidak berpikir bahwa klan Roh Suci memiliki nyali untuk meninggalkan apapun yang berhubungan dengan klan boneka. Lagi pula, begitu berita seperti itu bocor, bahkan jika itu hanya dicurigai, itu akan membuat klan Roh Suci menjadi sasaran perhatian banyak ras di benua semesta. Begitu klan Roh Suci mengungkapkan petunjuk apapun, klan Roh Suci akan segera menjadi sasaran kritik publik. Oleh karena itu, bahkan jika klan Roh Suci benar-benar merahasiakan hal-hal klan boneka kuno, klan Roh Suci tidak akan pernah meninggalkannya di ranah rahasia Kongres Roh Suci. Bukankah mereka mengatakan bahwa alam rahasia ini telah terkikis oleh reinkarnasi 6 jalan? Mungkin Dianbai dan War Abomination secara tidak sengaja memasuki alam rahasia ini melalui 6 jalan reinkarnasi. Luo Chen melihat ke arah War Abomination yang mendekat dan berkata ke Zhang Qingshi. Namun, Luo Chen tidak tahu bahwa kota ilahi dari klan Roh Suci telah meledak ketika mereka bertemu dengan Dianbai. Bagaimanapun, alam rahasia ini disediakan oleh klan Roh Suci dan digunakan untuk memimpin alam rahasia Kongres Roh Suci. Secara alami, klan Roh Suci tidak akan tahu apa-apa tentang situasi di dalam. Faktanya, token yang dibawa Luo Chen dan yang lainnya dapat memproyeksikan semua yang dilihat Luo Chen dan yang lainnya ke alun-alun kota suci Roh Suci, sehingga para ahli di dunia luar dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam alam rahasia. Dan sekarang Luo Chen dan Zhang Qingshi menghadapi War Abomination, itu membuat para ahli di kota suci Roh Suci semakin marah, ingin menyerbu ke alam rahasia. Orang tua Chang Ling, mengapa sesuatu seperti War Abomination muncul di alam rahasia klan Roh Sucimu? Penatua Agung Sekte Pedang, Ji Ruhai, membalik meja di depannya. Dia berdiri dan memelototi sesepuh klan Roh Suci yang tidak jauh darinya. Dia berkata dengan ekspresi jelek di wajahnya, tidak perlu menyebutkan Dianbai dari sebelumnya. Mengapa sesuatu seperti War Abomination muncul? Bukan salah Ji Ruhai karena begitu marah. Bagaimanapun, Luo Chen dan Zhang Qingshi adalah murid pedang sekte yang paling menonjol. Jika sesuatu terjadi pada mereka, sebelumnya, ketika Luo Chen dan Zhang Qingshi bertemu dengan Dianbai, Ji Ruhai mampu tetap tenang karena dia tahu bahwa Luo Chen dan Zhang Qingshi memiliki kemampuan untuk menghadapi Dianbai. Tapi sekarang, Luo Chen dan Zhang Qingshi telah menghadapi War Abomination Paleogen yang terkenal. Bahkan Ji Ruhai tidak berani mengatakan bahwa dia percaya pada Luo Chen dan Zhang Qingshi. Lagi pula, klan boneka kuno telah menggunakan War Abomination ini untuk membunuh banyak ahli di Paleogen, menyebabkan kerugian besar pada berbagai ras. Penatua klan Roh Suci yang dipelototi oleh Ji Ruhai juga memiliki senyum pahit di wajahnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa hal seperti itu akan muncul di alam rahasia? Alam rahasia telah lama terkikis oleh reinkarnasi 6 jalan. Klan Roh Suci belum pernah mengelola alam rahasia sebelumnya, dan kali ini, mereka menggunakan alam rahasia sebagai tempat Kongres Roh Suci. Mereka ingin menggunakan para jenius dari Kongres Roh Suci untuk menyingkirkan bahaya tersembunyi di alam rahasia. Kali ini, token itu dilempar keluar dari dunia rahasia. Bahkan klan Roh Suci tidak tahu di mana token itu akan berakhir. Oleh karena itu, bahkan klan Roh Suci tidak tahu banyak tentang alam rahasia ini. Jika mereka tahu bahwa ada Dianbai dan bahkan War Abomination di alam rahasia ini, bagaimana mungkin klan Roh Suci menggunakan alam rahasia ini sebagai tempat Kongres Roh Suci? Bagaimanapun, klan boneka kuno terkenal buruk. Apapun yang berhubungan dengan klan boneka kuno juga merupakan hal yang tabu di mata banyak ras di benua semesta. Setelah hal-hal itu terungkap, klan Roh Suci pasti akan jatuh ke dalam pusaran air. Oleh karena itu, jika klan Roh Suci tahu tentang keberadaan Dianbai dan boneka perang di alam rahasia itu, mereka pasti sudah menghancurkan alam rahasia itu sejak lama. Jadi, mengapa mereka menyimpannya sampai sekarang? Ingat para jenius itu. Pada saat ini, ahli klan Roh Suci yang duduk di kursi atas berbicara perlahan dan berkata dengan suara yang dalam. Kali ini, itu dapat dianggap sebagai kelalaian tugas kita. Semua jenius yang memasuki alam rahasia itu akan mengkompensasi kita dengan sebotol kecil mata air suci. Adapun lokasi Kongres Roh Suci, itu akan dilakukan di alam rahasia lainnya. Bab 1095. Judul, Luo Chen bertekad untuk melawan kejahatan menjijikan. Mendengar kata-kata penatua klan Roh Suci, ekspresi Ji Ruhai menjadi jauh lebih baik. Klan Roh Suci telah memberikan masing-masing jenius dari Kongres Roh Suci sebotol mata air suci sebagai kompensasi.
Ini dianggap sebagai kerugian besar bagi mereka. Namun, Jiruhai tidak akan membiarkan klan Roh Suci pergi begitu saja. Lagi pula, para jenius lainnya belum pernah bertemu dengan War Abomination. Hal yang mereka hadapi adalah harapan Luo Chen dan Zhang Qingxi, masa depan dua sekte pedang. Bagaimana Jiruhai bisa terbunuh oleh sebotol mata air suci? Itu tidak cukup. Jiruhai memandang penatua klan Roh Suci dan berkata dengan ekspresi tenang. Insiden ini adalah kesalahan klan Roh Suci. Sekarang, Sein Suci dan Sein dari sekte kita menghadapi mesin perang semacam itu sendirian. Bagaimana mungkin beberapa botol mata air suci cukup untuk membunuh kita? Tak satu pun dari kalian berdua telah dibaptis oleh mata air suci. Penatua klan Roh Suci menggertakkan giginya karena marah ketika dia mendengar ini. Dia juga tahu betapa menakjubkannya bakat Luo Chen dan Zhang Qingxi. Karena itu, dia tidak memikirkan masalah ini terlalu lama. Meskipun dua penyucian musim semi suci sangat berharga, klan Roh Suci masih bisa mengeluarkannya. Ekspresi Jiruhai akhirnya menjadi sedikit lebih baik. Dia duduk dan menyaksikan para ahli dari klan Roh Suci mengingat para jenius di alam rahasia itu. Segera, sebagian besar jenius di dunia rahasia menerima berita itu. Mereka menghancurkan token di depan mereka dan mengubahnya menjadi gerbang spasial, mengirim mereka keluar dari alam rahasia. Namun, masih ada beberapa jenius yang tidak bergerak. Di antara mereka adalah Luo Chen dan Zhang Qingxi. Sialan, kenapa Sein tidak bereaksi? Jiruhai memandang Luo Chen yang tidak menunjukkan reaksi apapun, dan wajahnya menjadi jelek. Pada saat yang sama, Jiruhai tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya ke penatua klan Roh Suci, dan matanya dipenuhi dengan keraguan. Dalam keadaan seperti itu, sangat mudah baginya untuk berpikir bahwa klan Roh Suci lah yang memainkan trik di belakangnya. Pak Tuaji, bukan urusan klan Roh Suci bahwa kamu, Sein Suci Sekte Pedang, tidak memilih untuk pergi. Itu adalah keputusannya untuk tetap tinggal. Kita telah memberitahunya melalui token. Ketika lelaki tua klan Roh Suci melihat Jiruhai menatapnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia segera berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan penatua klan Roh Suci, Jiruhai tertegun sejenak. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke pemandangan di alun-alun. Dia menemukan bahwa Luo Chen telah membuat langkah yang mengejutkan. Dia menyerahkan token di tangannya kepada Zhang Qingxi dan bergegas menuju War Abomination. Tindakan Luo Chen sudah cukup untuk membuktikan bahwa kata-kata penatua klan Roh Suci itu benar. Luo Chen tidak pergi karena klan Roh Suci sedang bermain trik dalam kegelapan. Itu karena Luo Chen telah memutuskan untuk tetap tinggal. Di alam rahasia, Luo Chen tidak tahu tentang berita dari dunia luar. Pada saat ini, dia sudah mengayunkan embrio pedang di tangannya dan menebas War Abomination, menyebabkan genangan darah hijau bau menyembur keluar. Secara alami, Luo Chen telah menerima berita dari klan Roh Suci melalui token. Awalnya, Luo Chen bermaksud untuk segera pergi, tetapi ketika dia hendak menghancurkan token, dia tiba-tiba teringat bahwa ada banyak hal baik di tubuh War Abomination. Dengan token yang bisa memindahkannya keluar dari alam rahasia ini kapan saja, Luo Chen secara alami mulai memiliki ide tentang War Abomination. Lagi pula, jika dia bisa mendapatkan harta dari War Abomination, itu akan cukup untuk memperkuat fondasinya. Anak ini ketika orang tua dari klan Roh Suci, Zhang Ling, melihat tindakan Luo Chen, ekspresinya menjadi sangat jelek. War Abomination tidak begitu mudah untuk dihadapi. Dia tidak peduli tentang hidup atau mati Luo Chen, tetapi Luo Chen adalah Sein Suci Sekte Pedang, dan menilai dari penampilan Jiruhai. Jelas, Luo Chen bukan hanya Sein Suci Pedang Sekte yang sederhana. Jika Luo Chen meninggal di alam rahasia itu, sulit untuk menjamin bahwa Sekte Pedang tidak akan menyalahkan klan Roh Suci. Meskipun klan Roh Suci tidak takut pada Sekte Pedang, mereka juga tidak ingin menyinggung Sekte Pedang. Lagi pula, klan Roh Suci juga memiliki banyak musuh. Jika mereka menjadi musuh Sekte Pedang, mereka pasti akan memberi musuh itu kesempatan untuk menyerang klan Roh Suci. Oleh karena itu, ketika dia melihat Luo Chen memilih untuk bertarung dengan War Abomination, ekspresi Zhang Ling menjadi sangat jelek. Jiruhai menjadi tenang ketika dia melihat adegan ini. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Luo Chen, dia tahu bahwa Luo Chen tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak yakini. Zhang Qingxi bahkan lebih tenang. Berdasarkan pemahaman Zhang Qingxi tentang Luo Chen, jika Luo Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan War Abomination, Zhang Qingxi pasti sudah menyarankan Luo Chen untuk pergi. Namun, Zhang Qingxi masih berdiri di tempatnya. Bahkan tidak ada sedikit pun kecemasan di wajahnya. Jelas, Zhang Qingxi berpikir bahwa Luo Chen dapat mengalahkan War Abomination. Memikirkan hal ini, Jiruhai tidak bisa menahan perasaan lega. Dia bergegas ke Ji Chen dan yang lainnya yang telah diteleportasi kembali ke alun-alun dan memanggil mereka untuk berkumpul.
Setelah itu, Ji Ruhai mengalihkan pandangannya ke layar cahaya di atas. Dia juga ingin tahu seberapa kuat Luo Chen. Tes kualifikasi sebelumnya hanya menguji kekuatan serangan seseorang, tetapi itu tidak mewakili kekuatan penuh seseorang. Kali ini, Luo Chen dan pertarungan War Abomination tidak diragukan lagi merupakan kesempatan untuk memahami kekuatan Luo Chen. Tidak hanya Ji Ruhai, tetapi juga banyak jenius dan ahli dari kekuatan lain juga melihat layar cahaya, ingin menggunakan kesempatan ini untuk memahami kekuatan Luo Chen. Bagaimanapun, kinerja Luo Chen selama tes kualifikasi terlalu mengejutkan. Itu telah membuat banyak orang jenius menganggapnya sebagai musuh besar. Jika mereka bisa mengetahui latar belakang Luo Chen, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang melawannya di masa depan. Luo Chen tidak tahu bahwa dia sedang diawasi oleh banyak orang di dunia luar. Setelah meninggalkan luka di War Abomination, dia segera mundur dan mendarat di samping Zhang Qingxi. Ini sedikit lebih sulit untuk dihadapi daripada Beamon Haus Darah yang kita temui sebelumnya. Namun, itu tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Luo Chen tersenyum pada Zhang Qingxi dan berkata, "Kakak perempuan, bantu aku menahan garis." Lagi pula, War Abomination ini memiliki terlalu banyak cara. Juga sangat sulit bagiku untuk bertahan melawan mereka semua. Saudara junior, jangan khawatir. Zhang Qingxi mengangguk dengan ekspresi serius. Melihat ini, Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan raungan panjang dan terbang ke langit. Dia mengarahkan embrio pedang di tangannya. Cahaya pedang berwarna merah darah merobek kabut di sekitarnya dan mendarat di tubuh War Abomination. Darah hijau berceceran. Sebuah luka ganas muncul di tubuh War Abomination. Namun, luka itu tidak bertahan lama sebelum cepat sembuh. Hanya bekas luka dangkal yang tersisa di tempat. Ini adalah bagian yang paling menyusahkan dari War Abomination. Kemampuan penyembuhan dirinya sangat mengejutkan. Banyak seniman bela diri benar-benar kelelahan sampai mati oleh War Abomination. Bahkan jika mereka dikelilingi dan diserang oleh sekelompok seniman bela diri, War Abomination dapat mengandalkan kemampuan penyembuhan diri yang tidak normal untuk berhenti untuk waktu yang lama. Bahkan bisa mengambil kesempatan untuk membunuh seniman bela diri itu. Luo Chen tidak terkejut. Ini karena ketika dia menyerang dengan pedangnya, dia sudah menemukan bahwa luka yang dia tinggalkan di tubuh War Abomination telah sembuh. Luo Chen sudah mengharapkan kemampuan penyembuhan diri yang mengejutkan dari War Abomination. Sekarang dia melihat adegan ini, dia secara alami tidak akan terkejut. Kultivasi satu klik super system. Bab 1096. Judul, Cara Menakjubkan Membunuh Kejahatan Menjijikan. Benda ini memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Di alun-alun kota suci Roh Suci, Ji Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat adegan ini, bisakah Shen menangani hal itu? Dia juga pernah mendengar nama ganas dari War Abomination, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen akan benar-benar bertarung dengannya. Sebagai senjata perang klan boneka kuno, War Abomination ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dipecahkan. Terutama setelah menyaksikan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa dari War Abomination, meskipun Ji Chen sangat percaya pada kekuatan Luo Chen, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup saat ini. Qingxi tahu karakteristik War Abomination. Karena dia tidak menghentikan Shen, aku pikir dia pasti percaya diri. Ji Ruhai juga sedikit khawatir, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Lagi pula, jika Zhang Qingxi dan Luo Chen berani tinggal di belakang untuk menghadapi War Abomination, tidak mungkin mereka tidak memiliki sarana untuk menghadapinya. Di alam rahasia, Luo Chen mundur setelah serangan, menghindari rantai besi yang diayunkan oleh War Abomination padanya. Melihat War Abomination yang besar, tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Memang layak menjadi senjata perang klan boneka kuno. Kemampuan penyembuhan diri ini benar-benar luar biasa. Luo Chen tiba-tiba berbicara, nada suaranya membawa perasaan yang tak terlukiskan. Adik junior, kamu seharusnya punya cara untuk menyelesaikan masalah ini kan? Zhang Qingxi tersenyum ketika dia mendengarnya. Nada suaranya tenang. Dia telah melihat kekuatan Luo Chen sebelumnya. Meskipun kemampuan penyembuhan diri War Abomination ini mengejutkan, sangat sulit untuk menyebabkan halangan bagi Luo Chen. Luo Chen tidak menjawab, tetapi senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Pada saat berikutnya, sosok Luo Chen menghilang dari tempatnya berdiri. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara, berubah menjadi badai pedang ki berwarna merah darah yang menutupi War Abomination. Pedang merah darah kecil yang mewakili jalan pedang niat pembantaian muncul di antara alis Luo Chen, langsung mewarnai kabut merah darah di sekitarnya. Dunia pedang, pembantaian. Ini adalah teknik yang dibuat Luo Chen setelah dia sepenuhnya menggabungkan niat pembantaian Tao pedang yang telah dia pahami dengan dunia pedang.
Dibandingkan dengan dunia pedang yang diciptakan oleh pedang Ancestor, kekuatan dunia pedang yang menyatu dengan niat pembantaian Tao Pedang secara alami lebih dari satu level lebih tinggi. Ketika dia melihat tindakan Luo Chen, mata Zhang Qingxi tidak bisa tidak berbinar. Dia telah berkultivasi di dunia pedang sebelumnya, tetapi dia masih tidak dapat menyatu dengan niat pedangnya seperti yang dilakukan Luo Chen. Bahkan jika dia memiliki tulang pedang osikular, lebih mudah baginya untuk mengontrol niat pedang dibandingkan dengan Luo Chen, tetapi dia juga tidak dapat menggabungkan niat pedang penghancur dengan dunia pedang. War Abomination ditutupi oleh niat pedang jalan pembantaian, dan luka yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di tubuhnya. Darah hijau meledak di udara, dan kabut darah memenuhi udara satu demi satu. Namun, sebelum kabut darah bisa menyebar, mereka dicabik-cabik oleh pedang Qi, dan tidak bisa mempengaruhi lingkungan sama sekali. Selain itu, karena efek Slaughter Sword Tao Will, kecepatan pemulihan War Abomination ditekan ke tingkat yang sangat lambat. Sangat cepat, War Abomination raksasa menyusut dengan ukuran besar di bawah serangan Luo Chen. Sangat kuat, di alun-alun kota suci Roh Suci, seorang jenius tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka telah mendengar nama War Abomination, dan mereka secara pribadi telah menyaksikan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa dari War Abomination. Namun, di bawah serangan Luo Chen, War Abomination bahkan tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuhnya yang besar dan kembung telah dipotong menjadi lingkaran. Tidak hanya para jenius itu, bahkan para petinggi dari berbagai kekuatan besar pun merasa terkejut. War Abomination tidak mudah untuk dihadapi, atau mungkin telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Namun, Luo Chen mampu menekan War Abomination dalam waktu singkat. Meskipun cedera semacam ini hanya cedera kecil pada War Abomination, itu cukup bagi Luo Chen untuk bangga bahwa dia mampu menekan War Abomination dengan kekuatannya sendiri. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di dunia luar. Setelah menekan War Abomination, dia mengeluarkan pil roh valet dari cincin semesta dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Pada saat berikutnya, lautan kesadaran Luo Chen bergetar. Pedang rahasia jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lautan kesadarannya dan menembus ke arah War Abomination. Ini adalah kartu truf Luo Chen. Meskipun War Abomination adalah boneka yang dibuat oleh klan boneka kuno, itu masih kartu truf. Namun, makhluk terlarang semacam ini bukanlah mayat berjalan tanpa kecerdasan. Setiap War Abomination memiliki jiwa yang sangat kuat sebagai masternya. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa War Abomination dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Alasan mengapa Luo Chen menggunakan dunia pedang sebelumnya adalah karena dia ingin menggunakan niat pedang jalan pembantaian untuk memaksa jiwa dalam War Abomination ke tempat yang dapat dengan mudah ditangani. Mengikuti tindakan Luo Chen, War Abomination tampaknya telah merasakan bahayanya. Lapisan pelindung padat tiba-tiba muncul di depannya, mendistorsi sinar cahaya di sekitarnya. Itu adalah perisai jiwa dari War Abomination. Sebagai mesin perang menakutkan yang diciptakan oleh klan boneka kuno, kelemahan War Abomination dilindungi secara maksimal. Kemampuan penyembuhan dirinya yang luar biasa adalah kemampuan bertahan yang diberikan oleh klan boneka kuno. Perisai jiwa itu adalah serangan jiwa defensif yang diberikan oleh para ahli klan boneka kuno kepada mereka ketika mereka menciptakan War Abomination. Perisai jiwa, Luo Chen mencibir dengan jijik di matanya. Di depan niat pedang, pertahanan jiwa adalah lelucon. Sebagian besar metode pertahanan jiwa tidak dapat memblokir serangan dari niat pedang. Bagaimanapun, niat pedang memiliki kekuatan untuk menembus bahkan kehampaan. Secara alami tidak sulit untuk memahami bagaimana itu bisa memotong pertahanan jiwa. Dan apa yang dimiliki Luo Chen bukanlah niat pedang biasa. Niat pedang yang dia miliki adalah salah satu dari 5 niat pedang kelas atas, niat pedang jalan pembantaian. Niat pedang jalan pembantaian memiliki efek yang sangat menekan jiwa. Menambahkan fakta bahwa Luo Chen telah menggabungkan niat pedang jalan pembantaian dengan pedang rahasia jiwa, bagaimana perisai jiwa War Abomination bertahan melawan serangannya? Benar saja, di bawah pengawasan Luo Chen, pedang rahasia jiwa dengan mudah menembus lapisan pelindung jiwa di sekitar War Abomination dan tenggelam ke dalam tubuh besarnya, dengan gila-gilaan membunuh jiwa yang dipaksa menjadi bola oleh jalan pedang niat pembantaian. Sangat cepat, aura kehidupan yang dipancarkan oleh War Abomination menghilang. Hanya tubuhnya yang besar yang tetap berdiri di tempat, seperti segunung daging yang tidak bisa digerakkan. Luo Chen melirik War Abomination yang benar-benar kehilangan aura hidupnya. Dia sekali lagi mengeluarkan pil roh valet dari cincin semesta dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Efek obat dari pil roh valet dengan cepat dipotong, memberi nutrisi pada jiwa Luo Chen, menyebabkan wajahnya yang pucat menjadi jauh lebih baik. Meskipun Luo Chen telah menggunakan pedang rahasia jiwa yang dicampur dengan niat pedang jalan pembantaian untuk membunuh War Abomination, konsumsi tubuhnya sendiri sama mengejutkannya, terutama konsumsi kekuatan jiwa.
Meskipun tahap jiwa Luo Chen sangat tinggi, itu masih hampir kehabisan kekuatan jiwa. Jika Luo Chen tidak mengkonsumsi pil Violet Spirit sebelumnya, dia takut sebelum dia bisa membunuh War Abomination, kekuatan jiwanya sudah habis, dan dia akan pingsan di tempat. Bab 1097. Judul, Semua Orang Terkejut. Semua orang berpikir. Luo Chen tidak tahu bahwa tindakannya telah menyebabkan keributan besar di alun-alun kota suci Roh Suci. Itu adalah War Abomination, makhluk terlarang yang diciptakan oleh klan boneka kuno. Di Paleogen, banyak ahli dari berbagai ras telah jatuh ke tangan makhluk terlarang ini. Meskipun Luo Chen hanya menghadapi satu War Abomination, dan dia tidak menghadapi adegan mengerikan dari puluhan ribu War Abomination yang berkumpul untuk meluncurkan serangan, tetapi meskipun demikian, fakta bahwa dia mampu membunuh satu War Abomination sudah cukup untuk tunjukkan betapa menakjubkannya kekuatan Luo Chen. Bagaimanapun, Luo Chen hanyalah seorang Martial King kelas 9. Seorang Martial King kelas 9 biasa bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan ketika menghadapi War Abomination, jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya? Wawasan yang luar biasa. Ini adalah cara bertarung yang gila. Sekte Pedang benar-benar mengambil harta karun kali ini. Seorang lelaki tua di alun-alun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Hal yang paling mempesona tentang Luo Chen ketika dia membunuh War Abomination bukanlah kekuatannya. Dia telah menggunakan hampir setiap ons kekuatan yang dia miliki tanpa gerakan ekstra. Pertama, dia menyelidiki. Setelah mengetahui detail dari War Abomination, dia menggunakan metode untuk memaksa jiwa dalam tubuh War Abomination ke suatu tempat. Setelah itu, dia menggunakan serangan jiwa untuk menghancurkannya sekaligus. Metode pertempuran seperti itu secara alami tidak akan mengejutkan mereka, para ahli generasi tetua. Namun, Luo Chen, seorang pemuda, sudah menguasai cara bertarung seperti itu. Ini cukup untuk menunjukkan bakat Luo Chen. Aku ingin tahu apakah pemuda itu terlahir dengan naluri bertarung yang tajam, atau apakah dia hanya bisa memperoleh pengalaman bertarung yang begitu kaya setelah mengalami ratusan pertarungan. Pria tua itu menghela nafas dengan emosi. Dia tidak bisa menahan pandangannya ke arah Jiruhai, yang menyeringai dari telinga ke telinga tidak jauh. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemburu di hatinya. Terlepas dari apakah naluri tempur bawaan Luo Chen luar biasa atau naluri tempur yang diperolehnya, bakat tempur yang ditampilkan Luo Chen telah melampaui banyak orang jenius. Dikombinasikan dengan kekuatan Luo Chen sendiri, selama Luo Chen tidak mati, Luo Chen pasti akan mendapat tempat di surga kebanggaan di masa depan. Jika aku bertarung dengan Sein, mungkin aku tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 langkah darinya. Qi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan kekaguman di matanya. Dia tahu bahwa Luo Chen sangat kuat. Dia sudah meninggalkan Luo Chen di kota kuno naga tersembunyi. Namun, dia tidak menyangka Luo Chen akan meninggalkannya dalam waktu sesingkat itu, sehingga dia bahkan tidak bisa melihat punggung Luo Chen. Tidak jauh dari Jiruhai, Luo Qingsui dan yang lainnya berkumpul. Gadis berpakaian ungu, Wen Xuan, melebarkan matanya dan menatap Luo Chen di layar cahaya, seolah-olah dia sedang melihat monster. Master muda Luo menjadi lebih kuat lagi. Qingzi menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kembali ke rumah iblis penindas Saint Lord, kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen sudah mencengangkan. Boneka baja yang membuat mereka tak berdaya dipotong setengah oleh pedang Luo Chen. Setelah itu, Luo Chen menunjukkan tekadnya yang menakjubkan di jalan kultivasi hati. Luo Chen saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, boneka baja di gua iblis penindas Saint Lord jauh lebih tidak mengancam daripada War Abomination. Qingsui, kapan Master Muda Luo akan kembali ke keluarga Luo? Wajah Fang Mingsui juga terlihat sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat memikirkan masalah lain dan tidak bisa tidak menatap Luo Qingsui. Luo Chen adalah saudara kandung Luo Qingsui. Garis keturunan keluarga Luo juga mengalir di tubuhnya. Mengingat bakat Luo Chen, seharusnya ada seseorang dari keluarga Luo untuk membawanya kembali ke keluarga Luo. Namun, Luo Chen telah berkeliaran di luar keluarga Luo, bahkan menjaga jarak dari kekuatan utama klan manusia. Karena dendam antara Sword Ancestor dan beberapa petinggi klan manusia, konflik antara Sekte Pedang dan klan manusia tidaklah kecil. Meskipun Sekte Pedang benar-benar netral, ras yang Sekte Pedang tidak akan pernah tunduk tidak diragukan lagi adalah klan manusia. Selama petinggi klan manusia masih berada di klan manusia, Sekte Pedang tidak akan pernah bisa mendekati klan manusia. Dalam keadaan seperti itu, Luo Chen dan Sekte Pedang sangat dekat. Itu adalah kerugian besar bagi klan manusia dan keluarga Luo. Aku tidak yakin. Luo Qingsui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, orang-orang dalam keluarga itu mungkin ingin menggunakan Chen untuk merekrut Sekte Pedang, jadi mereka tidak terburu-buru untuk menghubungi Chen.
Adapun ketika Chen berencana untuk pergi ke keluarga Luo, itu akan tergantung pada keputusan Chen. Naif sekali, Fang Mingsui memarahi dengan suara rendah. Sebagai wanita muda kedua dari keluarga Fang, dia sangat jelas tentang sebab dan akibat dari insiden itu. Sword Ancestor telah menjadi korban dari insiden itu dari awal hingga akhir. Sejak awal, dia telah bertahan diam-diam sampai nanti ketika dia melawan. Sword Ancestor terpaksa meninggalkan klan manusia oleh para petinggi klan manusia selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa selama petinggi klan manusia masih berada di klan manusia, pedang Ancestor tidak akan pernah memiliki hubungan dengan klan manusia. Karena sekte pedang adalah kekuatan yang didirikan oleh pedang Ancestor, selama pedang Ancestor tidak berbicara, bagaimana sekte pedang bisa memiliki hubungan dengan klan manusia? Jika keluarga Luo ingin menarik sekte pedang ke pihak mereka dengan bantuan Luo Chen, itu hanya mimpi belaka. Lagi pula, tidak peduli seberapa tinggi status Luo Chen di sekte pedang, bagaimana mungkin dia lebih tinggi dari pedang Ancestor itu sendiri? Orang harus tahu bahwa pedang Ancestor belum jatuh. Orang itu hanya sementara terperangkap di ruang spasial di dalam 6 jalan reinkarnasi, dan bisa melarikan diri kapan saja. Luo Qingsui hanya tersenyum ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu dendam macam apa yang ada antara sekte pedang dan klan manusia, dan dia juga tidak ingin mengetahuinya. Jika Luo Chen bersedia kembali ke keluarga Luo, maka Luo Chen akan kembali cepat atau lambat. Jika Luo Chen tidak mau, lalu mengapa dia memaksanya? Rasa memiliki yang dimiliki Luo Qingsui terhadap keluarga Luo dari Akademi Bintang Kosmik tidak kuat. Bagaimanapun juga, dia tidak tumbuh di keluarga Luo dari Akademi Bintang Kosmik. Yang memberinya rasa memiliki sebenarnya adalah keluarga Luo dari kota Lingyun, dan bukan keluarga Luo dari Akademi Bintang Kosmik. Alasan mengapa dia memilih untuk kembali ke keluarga Luo dari Akademi Bintang Kosmik adalah karena leluhur keluarga Luo, Luo Jingcheng, secara pribadi telah maju. Itulah mengapa dia memilih untuk kembali ke keluarga Luo dari Akademi Bintang Kosmik. Oleh karena itu, Luo Qingsui tidak akan mengganggu keputusan Luo Chen. Jika Luo Chen tidak mau kembali ke keluarga Luo dari Akademi Bintang Kosmik, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Luo Chen tidak tahu tentang situasi di dunia luar. Setelah menyempurnakan efek obat Valet Spirit Pill, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke mayat War Abomination di depannya, dan sebuah senyuman muncul di matanya. Meskipun War Abomination sangat sulit untuk dihadapi, ada banyak harta di tubuhnya. Alasan mengapa dia mengambil risiko untuk tetap tinggal adalah karena dia menginginkan harta karun di tubuh War Abomination. Sekarang setelah War Abomination telah terbunuh, sudah waktunya baginya untuk mengumpulkan rampasan perangnya. Bab 1098. Judul, Makhluk Misterius Bahaya Turun. Luo Chen berdiri di depan tubuh besar War Abomination. Di sampingnya adalah Zhang Qingxi, yang bertanggung jawab atas formasinya. Kakak perempuan, tidak perlu terlalu berhati-hati. Luo Chen melihat bahwa Zhang Qingxi masih membawa pedang Song Salju dan berhati-hati dengan lingkungan sekitar. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, sangat jarang makhluk lain muncul di tempat di mana War Abomination muncul. Lagi pula, sangat jarang makhluk lain muncul. Makhluk hidup apapun yang mendekati jenis ini makhluk terlarang akan dimakan olehnya dan menjadi bagian dari tubuhnya. Tempat ini terlalu aneh, itulah mengapa Dian Bai muncul. Sekarang setelah War Abomination telah muncul, tidak ada yang tahu apakah sesuatu yang aneh akan muncul. Zhang Qingxi berbicara dengan suara yang dalam ketika dia mendengar ini. Adik junior, kamu harus bergegas dan mengambil inti hati War Abomination. Setelah itu, kita akan meninggalkan tempat ini. Zhang Qingxi tahu alasan mengapa Luo Chen tetap tinggal. Justru inti hati yang tersembunyi di dalam tubuh War Abomination. Itu adalah sumber energi dari War Abomination, dan itu memiliki efek yang besar. Apakah itu memperbaiki dan menyerapnya atau menggunakannya sebagai dasar dari formasi, itu bisa menampilkan efek yang cukup bagus. Luo Chen menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia dengan santai mengayunkan pedangnya ke tubuh War Abomination. Setelah jiwanya dihancurkan oleh pedang rahasia jiwa, meskipun War Abomination masih mempertahankan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa, tanpa bimbingan jiwa, kemampuan penyembuhan diri sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, pedang Luo Chen telah meninggalkan luka di tubuh War Abomination yang perlahan sembuh. Melalui lukanya, orang bisa melihat kristal berwarna darah yang dilindungi oleh tulang yang memancarkan kilau logam di dalam tubuh War Abomination. Itu adalah inti hati War Abomination. Itu juga merupakan sumber kekuatan War Abomination. Kemampuan penyembuhan diri dan energi yang dikonsumsi oleh tindakan War Abomination yang sangat besar berasal dari inti hati yang kecil itu. Luo Chen dengan lembut menekan embrio pedang di tangannya dan kerangka yang memancarkan kilau logam terbelah. Luo Chen secara acak mengangkat tangannya dan langsung mengambil kristal berwarna darah itu. Dia meraihnya di tangannya. Ayo pergi.
Setelah menyingkirkan inti hati War Abomination, Luo Chen mengangguk ke Zhang Qingxi yang berdiri di sampingnya. Dia mengambil token dan menghancurkannya. Gerbang spasial yang gelap gulita muncul dari udara tipis. Luo Chen hendak melangkah ke dalamnya ketika raungan mengejutkan datang dari kedalaman kabut. Roar, raungan yang menakutkan mengguncang ruang. Gerbang spasial di depan Luo Chen langsung hancur. Luo Chen dan Zhang Qingxi juga mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka. Wajah mereka sangat pucat. Brengsek, melihat adegan ini, ekspresi Ji Ruhai menjadi sangat jelek. Dia mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya dan hendak memasuki alam rahasia. Pak Tua Ji, tenang. Penatua klan Roh Suci Changling melihat aksi Ji Ruhai dan segera berdiri di depan Ji Ruhai. Dia berkata dengan suara yang dalam, alam rahasia itu tidak dapat dimasuki ahli alam legendaris. Jika kamu masuk, kamu hanya akan menghancurkan alam rahasia itu. Pada saat itu, segala sesuatu di alam rahasia akan hilang dalam arus spasial yang bergejolak, dan kamu tidak akan bisa menyelamatkan Sein Suci Sekte Pedang. Ji Ruhai juga menjadi tenang setelah mendengar ini dan berkata dengan dingin, kamu, klan Roh Suci, harus memberikan penjelasan kepada Sekte Pedang. Jika sesuatu terjadi pada CR dan Sein, Sekte Pedang secara pribadi akan datang ke sini untuk meminta penjelasan. Ji Ruhai berhenti sejenak dan berkata dengan ekspresi dingin, Sein adalah saudara laki-laki dari ancestor kecil Sekte Pedang. Jika sesuatu terjadi pada Sein, ancestor kecil pasti akan datang ke sini secara pribadi. Setelah mendengar kata-kata Ji Ruhai, ekspresi wajah Changling berubah. Ancestor kecil dari Sekte Pedang adalah Wuming, puncak alam ancestor. Kekuatannya adalah yang tertinggi di antara semua praktisi alam ancestor. Faktanya, alasan mengapa Sekte Pedang mampu mempertahankan status tertingginya di benua itu bukan hanya karena keberadaan pedang ancestor, tetapi juga karena keberadaan Wuming. Jalan pedang Wuming bahkan lebih pendek dari jalan gagang pedang ancestor. Di bawah alam yang sama, kekuatan Wuming bahkan lebih tinggi dari pedang ancestor. Wuming, yang berada di puncak alam ancestor, dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit praktisi yang tak terkalahkan di alam ancestor. Jika Wuming benar-benar datang ke sini secara pribadi, klan Roh Suci hanya bisa mengundang leluhur tua yang berada di atas alam ancestor untuk keluar dari pengasingan. Namun, jika leluhur tua itu diperingatkan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa pedang ancestor tidak akan mengunjungi mereka untuk menyelesaikan skor lama. Bagaimanapun, reputasi pedang ancestor telah mengakar kuat di hati orang-orang. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelamatkannya segera. Tanpa ragu-ragu, Changling menghancurkan tanda di pinggangnya dan menghilang. Di sisi lain, ekspresi Luo Qingsui juga berubah. Udara dingin yang mengejutkan dilepaskan dari tubuhnya, membentuk lapisan es tebal di tanah. Penatua klan Roh Suci, yang duduk di kursi depan, memiliki ekspresi jelek di wajahnya ketika dia melihat kondisi Luo Qingsui yang tidak biasa. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Luo Chen bukan hanya Sein Suci Sekte Pedang, tetapi juga anggota keluarga Luo. Yang paling penting adalah Luo Chen juga anggota keluarga Luo. Itu adalah garis keturunan bajingan Luo Jingcheng itu. Jika sesuatu terjadi pada Luo Chen, bajingan Luo Jingcheng itu pasti akan membuat kekacauan di klan Roh Suci. Meskipun Luo Jingcheng baru berada di tahap awal ranah legendaris, saudaranya, Luo Lingyun, sudah berada di puncak ranah legendaris. Dia hanya setengah langkah lagi dari menerobos ke alam ancestor. Dari segi kekuatan, Luo Lingyun bahkan bisa melawan ahli alam ancestor dalam waktu singkat. Ketika Luo Jingcheng menyerang klan Roh Suci, Luo Lingyun tidak akan pernah tinggal diam. Setelah Luo Lingyun menyerang, seluruh keluarga Luo dari Akademi Bintang Kosmik akan langsung menjadi musuh klan Roh Suci. Lebih penting lagi, 4 keluarga besar Akademi Semesta berada di pihak yang sama. Setelah klan Roh Suci dan keluarga Luo menjadi musuh, itu berarti klan Roh Suci telah sepenuhnya menjadi musuh Akademi Semesta. Sebagai institusi tertinggi klan manusia, para murid Akademi Alam Semesta ada di seluruh klan manusia. Bahkan ada beberapa murid Akademi Semesta di antara ras yang berhubungan baik dengan klan manusia. Dengan pengaruh Akademi Semesta, jika klan Roh Suci menjadi musuh Akademi Semesta, itu akan cukup untuk mengurangi pengaruh klan Roh Suci setidaknya 30%. Nah, kamu harus bertahan. Penatua klan Roh Suci melihat pemandangan yang diproyeksikan oleh token Zhang Qingxi di layar cahaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdoa di dalam hatinya. Selama tidak ada yang terjadi pada Luo Chen, bahkan jika Zhang Qingxi meninggal di alam rahasia itu, klan Roh Suci akan dapat menghadapinya dengan mudah. Bagaimanapun, meskipun Zhang Qingxi adalah putri tertua dari keluarga Zhang di domain pedang, tidak ada keraguan bahwa statusnya jauh lebih rendah daripada Luo Chen. Pada saat itu, klan Roh Suci hanya perlu membayar sejumlah kompensasi untuk menyingkirkan masalah ini. Namun, jika sesuatu terjadi pada Luo Chen, klan Roh Suci akan kesulitan mengakhiri masalah ini. Luo Chen tidak tahu tentang situasi di dunia luar.
Saat dia mendengar raungan, ekspresinya menjadi sangat serius. Tanpa ragu-ragu, dia melindungi Zhang Qingxi di belakangnya dan membuka lorong ruang dominasi. Arang hitam. Luo Chen melihat ke arah suara itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Bantu aku. Inti hati yang baru saja kudapatkan adalah milikmu, dan benda-benda di dalam kabut itu juga milikmu." Luo Chen tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Lagi pula, dia punya boneka pengganti, jadi dia tidak akan mati di sini. Namun, jika dia bisa menyelamatkan hidupnya, Luo Chen secara alami tidak akan menyia-nyiakan boneka pengganti yang berharga dan gulungan teleportasi dengan sia-sia. Lagi pula, dia telah memenangkan begitu banyak undian lotre, dan hanya mendapat boneka pengganti dan gulungan teleportasi. Bab 1099. Judul, Arang Menyerang dan Mati dalam Satu Pukulan. Sepakat. Suara arang hitam terdengar dari ruang dominasi. Pada saat berikutnya, tubuh besar naga iblis api penyucian terbang keluar dari ruang dominasi. Tekanan naga yang menakutkan dilepaskan, dan bahkan kabut di sekitarnya menjadi lebih tipis. Itu tidak lagi mampu menghentikan indera Luo Chen. Di ujung kabut, Luo Chen samar-samar bisa melihat naga merah besar tergeletak di tanah. Tampaknya ada lava yang mengalir di mata emasnya. Jelas sekali, raungan tadi berasal dari naga merah. Itu hanya naga lava. Sedikit rasa jijik melintas di mata arang hitam. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu berani menyakiti keturunan masterku, anggap dirimu beruntung." Setelah mengatakan itu, arang hitam membentangkan sayap naganya yang besar. Seperti naga hitam yang bisa menghancurkan dunia, dia bergegas menuju naga lava. Ini adalah pertama kalinya Luo Chen melihat arang hitam seperti ini. Dia belum pernah melihat arang hitam dengan cara yang begitu bermartabat. Kekuatan naga yang dia pancarkan membuat Luo Chen merasa seperti akan mati lemas. "Ini arang hitam?" Zhang Qingxi berdiri di belakang Luo Chen dan bertanya dengan lemah. Dia telah melihat arang hitam beberapa kali, dan bahkan melihat dia dipegang di tangan Luo Chen seperti ayam kecil. Sekarang dia melihat wajah arang hitam yang bermartabat, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Ini juga pertama kalinya dia melihat arang hitam seperti itu. Selama ini, naga iblis api penyucian ini selalu menjadi naga hitam yang rakus tanpa prinsip moral dalam pikirannya. Baru sekarang Luo Chen bereaksi. Meskipun arang hitam selalu menjadi naga hitam rakus di depannya, wujud aslinya berada di puncak reinkarnasi 6 jalan, naga iblis api penyucian yang ditakuti oleh banyak ahli. Satu-satunya alasan dia bisa dengan santai mengambil arang hitam adalah karena dia adalah pengontrol ruang dominasi. Saat dia menyerang arang hitam, kekuatan arang hitam akan otomatis tersegel. Di kota suci Roh Suci, penatua klan Roh Suci, yang agak cemas, mau tidak mau melebarkan matanya. Dia memandang arang hitam, yang menutupi langit dan menutupi matahari, dan yang tampaknya memancarkan kekuatan naga bahkan melalui layar. Dia berteriak tanpa sadar, "Naga api penyucian?" Dibandingkan dengan naga iblis api penyucian, naga lava yang mengaum sebelumnya sama jinaknya dengan kucing. Bagaimanapun, naga lava hanyalah subnaga yang memiliki bagian dari garis keturunan ras naga. Meskipun kekuatannya menakutkan, naga lava dewasa hanyalah alam dewa suci, dan naga api penyucian adalah salah satu eksistensi teratas di 6 jalan reinkarnasi. Bahkan ahli alam Ancestor akan kesulitan menghadapi naga iblis api penyucian dewasa. Jika dia tidak hati-hati, dia akan mati di tangan naga iblis api penyucian. Meskipun naga iblis api penyucian yang dipanggil Luo Chen tampak seperti masih dalam masa pertumbuhan, meski begitu, itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh naga lava. Zhang Ling, yang memobilisasi para ahli dari klan Roh Suci, juga melihat pemandangan di tirai cahaya. Ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia tidak bisa menahan nafas setelah waktu yang lama. Sungguh monster kecil. Dia bahkan bisa menaklukkan naga iblis api penyucian. Naga iblis api penyucian adalah salah satu eksistensi teratas di 6 jalan reinkarnasi. Bahkan ahli alam Ancestor tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menang melawan naga iblis api penyucian. Dengan perlindungan naga iblis api penyucian, dapat dikatakan bahwa masa depan Luo Chen tidak akan memiliki hambatan lagi. Selama dia mengikuti langkah-langkah kultivasi, dengan bakat Luo Chen, pencapaian terendah adalah alam Ancestor. Ketika Ji Ruhai melihat adegan ini, dia juga menghela nafas lega. Ekspresi cemas di wajahnya menghilang. Luo Chen sebenarnya memiliki naga api penyucian untuk melindunginya. Ini benar-benar membuatnya sedikit terkejut. Meskipun kemunculan naga iblis api penyucian menunjukkan bahwa pasti ada kekuatan besar lain di belakang Luo Chen, atau bahkan kekuatan yang melampaui sekte pedang. Namun, Ji Ruhai tidak peduli dengan masalah ini, karena dalam pandangannya, selama Luo Chen mengakui identitasnya sebagai Sein Suci Sekte Pedang, itu sudah cukup. Adapun apakah Luo Chen adalah keturunan dari kekuatan besar lain,
Jiruhai tidak terlalu peduli, karena dia sudah lama tahu bahwa Luo Chen tidak akan menjadi master sekte pedang sekte. Bagaimanapun, Luo Chen memiliki garis keturunan keluarga Luo. Bahkan jika sekte pedang tidak menentang Luo Chen menjadi master sekte dari sekte pedang, keluarga Luo tidak akan mengizinkan Luo Chen untuk mengambil alih sekte pedang. Selama petinggi klan manusia masih hidup, sekte pedang tidak akan bisa mendekati klan manusia. Jika Luo Chen menjadi master sekte dari sekte pedang, itu hanya akan menyebabkan keluarga Luo kehilangan seorang jenius teratas. Orang-orang dari keluarga Luo tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Ekspresi wajah Luo Qingsui juga menjadi jauh lebih baik. Rasa dingin yang terpancar dari tubuhnya menghilang. Dia telah melupakan keberadaan arang hitam. Dengan perlindungan arang hitam, naga lava tidak akan bisa melukai Luo Chen. Kebenarannya persis seperti yang dibayangkan Luo Qingsui dan yang lainnya. Dengan raungan, saluran tata ruang hancur, dan naga lava yang melukai Luo Chen dan Zhang Qingxi yang parah tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan arang hitam. Itu adalah cakar naga tajam arang hitam yang menembus kepala naga lava dan membunuhnya dalam satu serangan. Luo Chen tidak terkejut dengan adegan ini. Naga iblis api penyucian adalah salah satu eksistensi teratas di ras naga. Itu adalah eksistensi yang bisa menghadapi True Dragon Rache secara langsung. Naga lava hanyalah sub naga yang memiliki bagian dari garis keturunan ras naga. Di bawah tekanan garis keturunan, itu akan dianggap cukup bagus jika naga lava bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatannya. Selanjutnya, kekuatan arang hitam sudah lebih kuat dari lava dragon sejak awal. Ditambah dengan tekanan garis keturunan, sangat normal bagi naga lava untuk terbunuh dalam satu serangan. Setelah membunuh naga lava dalam satu serangan, arang hitam melirik mayat naga lava dengan jijik. Dia mengambil kristal dari jantungnya dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah itu, dia menatap Luo Chen dan berkata, "Inti hatiku." Luo Chen tersenyum ketika mendengar itu. Dia melemparkan inti hati yang telah dia ambil dari tubuh War Abomination ke arang hitam dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Sampah semacam ini bahkan tidak bisa membuatku hangat. Arang hitam mendengus ketika mendengar itu. Dia kemudian berkata dengan ekspresi serius, "Alasan aku membantu kamu kali ini adalah karena kesenjangan antara kekuatan kamu dan naga lava itu terlalu besar. Tetapi pada akhirnya, kamulah yang mengambil risiko. Jika kamu bertemu situasi seperti itu lain kali, pikirkan cara untuk melarikan diri sendiri. Aku tidak akan membantumu." Arang hitam juga khawatir Luo Chen akan mengandalkannya. Bagaimanapun, arang hitam tahu betul seberapa kuat dia. Meskipun dia hanya puncak alam martial Saint Lord, jika pertarungan benar-benar pecah, bahkan jika itu pertarungan besar itu. Lagi pula, sebagai penguasa binatang kontrak, bagaimana mungkin dia tidak memiliki beberapa kartu truf? Jika Luo Chen mengandalkannya, itu pasti akan berdampak besar pada kekuatan Luo Chen. Luo Chen telah lulus ujian ruang mendominasi dan menjadi penerus ke-9 masternya. Dia juga bisa menjadi penerus sejati masternya. Jika itu adalah alasan yang mempengaruhi kekuatan Luo Chen, pada saat itu akan dihukum oleh masternya. Bab 1100, Judul, Meninggalkan Alam Rahasia Kompensasi Roh Suci. Luo Chen mengangguk. Dia secara alami tahu apa yang coba dilakukan arang hitam. Bahkan, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada naga lava lain di lembah ini, dan selama ini bersembunyi di kegelapan. Hanya ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba menyerang. "Aku akan menyerahkan naga lava itu padamu." Arang hitam melihat tindakan Luo Chen dan tidak mengatakan apa-apa. Tangan pendeknya menunjuk ke mayat naga lava tidak jauh dan berkata, "Meskipun inti kristal darah naga yang paling berharga di naga lava telah diambil olehku, sisa darah naga seharusnya cukup bagimu untuk menyelesaikan tempering darah nagamu sekali. Adapun daging naga, itu juga bisa digunakan untuk memperkuat tubuhmu. Meski rasanya sedikit tidak enak, efeknya tetap tidak buruk." Sudut mulut Luo Chen berkedut saat mendengar ini. Di dalam cincin semestanya, ada juga mayat piton raksasa yang menelan bulan. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menggunakan darah piton raksasa yang menelan bulan dan beberapa ramuan obat untuk membantunya menyelesaikan tempering tubuhnya sekali. Tapi sekarang dia memiliki naga lava, yang merupakan pilihan yang lebih baik. Dia secara alami tidak akan memilih piton raksasa yang menelan bulan. Lupakan ular kecil di dalam cincin semestamu. Ketika arang hitam melihat ekspresi Luo Chen, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia berkata dengan lemah, meskipun ular kecil itu memiliki bagian dari garis keturunan naga, itu bahkan tidak dapat dianggap sebagai sub naga. Menggunakan darah ular kecil untuk melunakkan tubuh seseorang, efeknya pasti tidak sebaik darah naga. Luo Chen mengangguk dan mengeluarkan cincin semesta lainnya. Dia menyingkirkan mayat naga lava dan berkata kepada Zhang Qingxi, "Kakak perempuan, ayo pergi." Untungnya, hanya ada satu orang yang menghancurkan token di depan mereka.
Kalau tidak, mereka tidak akan tahu bagaimana pergi sekarang. Zhang Qingxi mengangguk dan menghancurkan token di tangannya. Sebuah pusaran hitam muncul di depan mereka. Arang hitam membuka lorong ruang dominasi dan menghilang setelah melihat ini. Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan berdampingan ke saluran tata ruang di depan mereka dan menghilang. Di alun-alun kota suci Roh Suci, sosok Luo Chen dan Zhang Qingxi diam-diam muncul di depan mata semua orang. Luo Chen dan Zhang Qingxi adalah yang terakhir meninggalkan dunia rahasia. Para jenius yang tinggal di alam rahasia tidak segera pergi setelah mereka menerima pemberitahuan dari klan Roh Suci ketika Luo Chen dan Zhang Qingxi bertemu dengan naga lava. Mereka menghancurkan token mereka dan pergi. Setelah Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul, saluran tata ruang di belakang mereka dengan cepat menutup dan menghilang. Chen, kamu baik-baik saja? Luo Qingsui sudah maju ke depan ketika Luo Chen muncul dan bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, kata Luo Chen sambil tersenyum. Luo Qingsui merasa lega ketika dia mendengar ini dan menatap Zhang Qingxi, yang berada di samping Luo Chen. Adik junior, siapa ini? Zhang Qingxi melihat Luo Qingsui menatapnya tetapi hatinya merasakan kegugupan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini saudara perempuanku. Luo Chen tidak memperhatikan perilaku Zhang Qingxi yang tidak biasa dan tersenyum. Kakak senior, kamu lebih muda dari Sister Sue. Panggil saja dia Sister Sue sepertiku. Mata Luo Qingsui berbinar ketika dia mendengar ini. Matanya menyapu Zhang Qingxi dan Luo Chen dan ada tatapan aneh di matanya. Apakah kebodohan kakaknya tercerahkan? Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Qingsui. Baru saja, dia hanya dengan santai mengatakannya dan tidak memikirkannya dengan hati-hati. Dia juga tidak tahu bahwa Luo Qingsui sudah memiliki tebakan aneh di hatinya. Kakak Sue, Zhang Qingxi mendengar kata-kata Luo Chen dan tidak bisa menahan perasaan bahagia di hatinya. Dia mengangguk pada Luo Qingsui dan dengan lembut berkata, "Ya." Wajah Luo Qingsui memiliki senyum tipis ketika dia berkata kepada Zhang Qingxi, "Ayo pergi ke samping. Aku akan memperkenalkan beberapa teman kepadamu." Zhang Qingxi secara alami tidak akan menolak dan Luo Chen tidak punya alasan untuk menolak. Bahkan, dia juga tidak memiliki kesempatan untuk menolak karena ketika Luo Qingsui berbicara, dia sudah menarik Zhang Qingxi ke arah Qing Wei dan yang lainnya. Luo Chen bahkan tidak punya waktu untuk mengikuti mereka ketika dia dikelilingi oleh sekelompok orang. "Sein, apakah kamu baik-baik saja?" Penatua Agung Sekte Pedang, Ji Ruhai, memandang Luo Chen dengan prihatin. Dia tampak seperti ingin memeriksa Luo Chen secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada luka tersembunyi di tubuh Luo Chen sebelum dia menyerah. Luo Chen tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal yang terjadi di alam rahasia dapat dilihat oleh dunia luar. Itu normal bagi Ji Ruhai untuk sangat khawatir ketika dia melihat Luo Chen dalam bahaya. Bagus bahwa Master Muda Luo baik-baik saja. Bagus dia baik-baik saja. Penatua klan Roh Suci menghela nafas lega ketika dia mendengar ini, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Asal-usul Luo Chen terlalu misterius. Dia bisa memerintah naga api penyucian. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang murid keluarga Luo. Dengan kata lain, selain keturunan keluarga Luo dan saudara laki-laki dari ancestor kecil Sekte Pedang, ada dua identitas lainnya. Luo Chen juga memiliki identitas mengejutkan yang tidak mereka ketahui, dan bobot identitas itu mungkin di atas status keturunan keluarga Luo dan saudara junior dari ancestor kecil Sekte Pedang, Wu Ming. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Luo Chen di alam rahasia itu, klan Roh Suci tidak hanya harus memberikan penjelasan kepada Sekte Pedang dan keluarga Luo, mereka juga harus memberikan penjelasan kepada kekuatan misterius di belakang Luo Chen. Adapun kekuatan yang bisa membangkitkan naga iblis api penyucian, bahkan klan Roh Suci pun takut akan hal itu. Jika konflik benar-benar pecah, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi klan Roh Suci. Monster kuno, jangan berpikir bahwa masalah ini akan berlalu begitu saja. Setelah mendengar kata-kata penatua klan Roh Suci, Ji Ruhai mendengus dingin dan berkata dengan dingin, jika bukan karena fakta bahwa Sein memiliki cukup kartu truf, mungkin dia akan mati di mulut lava dragon kali ini. Jika klan Roh Sucimu tidak memberikan kompensasi yang cukup, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Ahli klan Roh Suci, yang disebut monster kuno, tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar apa yang dikatakan Ji Ruhai. Sebaliknya, dikatakan kepada Luo Chen, masalah ini adalah kesalahan klan Roh Suci kita, dan itu menyebabkan Master Muda Luo dan Nona Zhang Qingxi jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Setelah masalah ini selesai, Master Muda Luo dan Nona Zhang Qingxi dapat pergi ke tanah suci klan Roh Suci kita untuk menjalani penyucian mata air suci kapan saja. Selain itu, Master Muda Luo dan Nona Zhang Qingxi dapat menggunakan kesempatan penyucian mata air suci ini pada orang lain, dan menugaskan mereka untuk memasuki tanah suci klan Roh Suci untuk menjalani penyucian mata air suci.
Meskipun penyucian mata air suci memiliki efek yang menakjubkan, setiap orang hanya bisa menjalaninya sekali. Tidak peduli berapa kali penyucian musim semi yang suci dilakukan, tidak akan ada efeknya. Justru karena inilah monster kuno itu membuat janji seperti itu. Lagi pula, dengan kekuatan Luo Chen dan Zhang Qingxi, kemungkinan besar mereka akan dapat merebut 10 besar Kongres Roh Suci dan mendapatkan kesempatan untuk memasuki penyucian musim semi suci. Jika kesempatan penyucian musim semi suci terbatas pada Luo Chen dan Zhang Qingxi, maka itu akan terlalu tidak tulus. Terima kasih banyak, Senior Gu. Luo Chen mengangguk pada penatua klan Roh Suci, yang disebut monster kuno oleh Ji Ruhai, dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak mengharapkan ini. Kali ini, ada juga kejutan yang tidak terduga. Dia bisa menunjuk orang lain untuk memasuki tanah suci klan Roh Suci untuk penyucian musim semi yang suci. Jika kesempatan ini digunakan dengan baik, itu pasti akan banyak memperkuat fondasinya.